Ibu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Bu, Iya, 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 kenapa? kalau emang Ibu nggak bisa hari ini, diganti hari Mm-mm. lain nggak apa-apa kok, Bu. Nggak perlu dipaksain, Bu. Iya Bu, kesehatan nomor satu. Benar, Bu. Senyaman ibunya aja, Bu. Mau kapan, Bu? Saya tuh khawatirnya nggak tahu gitu. Takutnya kan batu kayak gini nggak tahu kan langsung kan materi juga harus terus berjalan. Apalagi mata kuliah ini diampu sama beberapa dosen gitu. Jadi kalau misalkan satu dosen terhambat, itu takutnya mengganggu dosen yang lain gitu. Jadi kalau misalkan dilanjut gimana teman-teman? Gak apa-apa, Bu. Ya, bismillah ya. Belum lagi memang kebetulan ini saya sekalian curhat aja ya. 2 minggu yang lalu tuh saya habis cuti. Jadi memang banyak meninggalkan perkuliahan. Jadi akhirnya sekarang jadi padat padat kesini gitu karena harus mengganti yang 2 minggu sebelumnya gitu. Takutnya kalau ini diundur malah saya tidak bisa menemukan waktu yang lain. Bismillah saja ya. Mana tadi PPT-nya? Oke, slide-nya sudah jelas. Sudah terlihat jelas belum? Sudah Bu. Tuh. Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi, dasar perancangan teknik biomedis kan. Biomedis itu kan merupakan jurusan yang multidisiplin ya. Artinya dia ditopang oleh berbagai Bu, disiplin ilmu. Iya, iya. slide-nya belum ada. Belum muncul slide-nya, Bu. Oh, slide-nya belum muncul. Sebentar. Stop presenting. Terus kita share ulang present now ke window lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Bu. Ya, baik. Ya, jadi sebelum saya masuk ke anatomi, fisiologi, dan biomekanika, saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu gitu karena kan ilmu teknik biomedis ini ilmu yang multidisiplin ditopang oleh berbagai disiplin ilmu baik itu biologi, fisika, kimia, matematika, kedokteran, dan teknik. Nah, kebetulan saya dan Pak Marsudi ya kalau misalkan teman-teman kenal kita kebetulan satu rumpun ilmuwan gitu bioteknologi khususnya bioteknologi di bidang kesehatan. Jadi mungkin untuk mata kuliah yang berbau biologi maupun kesehatannya itu insya Allah akan diampu oleh saya dan juga Pak Marsudi mungkin kebanyakannya gitu tapi tidak menutup kemungkinan dosen yang lainnya juga. Nah termasuk salah satunya
anatomi fisiologi juga. Nanti teman-teman di semester 3 itu akan mengambil mata kuliah anatomi fisiologi. Nah, ini kebetulan diminta satu tema ya, anatomi, fisiologi, dan biomekanika. Sebenarnya biomekanika ini lebih ke fisikanya. Kita sampai jam berapa ya? 17.20 ya kalau nggak salah. Oke. Nah, capaian mata kuliahnya yang pertama, teman-teman bisa mengetahui anatomi dan fisiologi manusia. Kemudian teman-teman juga diharapkan mengetahui dasar dari mekanika. Nah, apa sih anatomi? Mungkin teman-teman pas di SMA, khususnya yang jurusannya IPA, tidak asing dengan istilah anatomi ya. Ini anatomi itu merujuk kepada struktur tubuh, baik eksternal maupun internal. Struktur itu tuh seperti bagian-bagian tubuh ya, baik yang eksternal, misalkan dari rambut, kulit, dan lain sebagainya, maupun organ internal, ginjal, jantung, paru-paru. Gitu. Kalau fisiologi, kalau anatomi kan tadi strukturnya ya, struktur untuk katakanlah organ-organnya. Kalau fisiologi itu fungsinya, fungsi dari struktur tersebut. Jadi makanya anatomi fisiologi itu selalu disatukan gitu. Karena biar kalau saat mempelajari anatomi itu sekaligus gitu, belajar juga sama fisiologinya, fungsi-fungsinya. Lalu apa biomekanika? Nah, tadi biomekanika itu sebetulnya salah satu cabang dari ilmu fisika ya, di mana biomekanika itu menerapkan prinsip-prinsip dari mekanik dasar untuk mempelajari sistem biologi, sistem hidup. Jadi kalau misalkan di biologi kita belajar tentang sistem gerak, misalkan ada perhitungannya, misalkan seperti apa, terus belajar tentang sistem respirasi, itu aliran udara yang kayak gitu-gitunya bisa diperhitungkan gitu. Nah, kenapa mempelajari anatomi fisiologi itu penting untuk teman-teman di sini sebagai calon insinyur biomedis, teknik biomedis. Nah, jadi anatomi dan fisiologi ini sebetulnya merupakan dua istilah yang paling dasar kalau dalam bidang life sciences gitu. Secara kan kalian teknik biomedis gitu, kalian akan mengembangkan teknologi untuk kesehatan manusia gitu. Nah, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan manusia, berarti kan harus mempelajari dulu gitu, anatominya, fisiologinya. Istilah anatomi ini juga sebelumnya digunakan oleh para dokter ya, para saintis ilmu-ilmu tentang life seperti biologi gitu, dan juga oleh para insinyur teknik biomedis. Nah, gitu ya. Jadi itu pentingnya mempelajari anatomi fisiologi. Kemudian kita masuk ke struktur tubuh manusia. Tubuh manusia ini
Kalau dilihat dari yang paling kecil sampai yang paling besarnya, kalau dari yang paling kecil dulu itu sel. Jadi sel ini merupakan unit terkecil kehidupan, baik struktural maupun fungsional. Sel ini tuh kayak representasi suatu kehidupan yang paling kecil gitu. Di dalam sel itu ada nukleus dan juga ada protoplasma atau cairan sel. Kemudian sel-sel yang memiliki bentuk yang sama, memiliki struktur yang sama dan juga tapi fungsinya berbeda, itu akan membentuk tisu. Tisu itu jaringan. Lalu jaringan-jaringan yang memiliki fungsi satu ataupun lebih itu akan membentuk organ. Organ contohnya misalkan organ otak ya. Selanjutnya beberapa organ ya, seperangkat organ, kemudian yang saling menyokong, saling bekerja sama untuk fungsi tertentu pada tubuh, itu disebut dengan sistem organ. Organ itu satu, tapi kalau sistem organ itu terdiri dari beberapa organ. Misalkan tadi pada sistem saraf ya, sistem regulasi itu kan organnya terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini ada organization terkait sel. Jadi ada teori tentang sel, di mana teori sel ini yang pertama mengatakan bahwa semua organisme itu tersusun dari satu atau lebih sel. Nah, ini jadi merupakan salah satu syarat dari suatu organisme. Dari suatu organisme itu minimal tubuhnya harus tersusun satu sel. Kalau tidak tersusun oleh satu sel berarti bukan organisme, bukan makhluk hidup. Contohnya apa? Misalkan virus. Nah, virus itu tubuhnya aseluler, dia itu bukan sel. Berarti karena kalau dikaitkan dengan ini, berarti virus itu tidak eligible ya kalau dikatakan makhluk hidup. Karena dia tidak punya sel gitu. Dia hanya memiliki asam nukleat dan numpang bereproduksi pada inang yang lain. Artinya dia menggunakan sel makhluk hidup lain. Kemudian sel merupakan unit paling kecil dari kehidupan. Ya, tadi udah dijelaskan ya. Semua sel itu berasal dari sel sebelumnya. Jadi sel itu tidak bertunas, tidak datang begitu saja ya, tapi juga hasil pembelahan dari sel sebelumnya. Dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Selanjutnya, sel ini disusun oleh senyawa organik dan juga air dengan lebih dari 60% air ya. Dalam tubuh kita itu 60%-nya adalah air. Sementara itu senyawa organiknya terdiri dari apa? Karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Itu pembahasan tentang sel. Selanjutnya tisu atau jaringan.
Jaringan ini terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama ada jaringan epitelial. Jaringan epitel itu ininya gampangnya tuh seperti jaringan yang menyelimuti rongga-rongga dalam tubuh kita. Misalkan pada rongga hidung, pada rongga mulut, rongga-rongga pernapasan, rongga-rongga yang ada pada pencernaan, ya maksudnya saluran-saluran pencernaan, saluran pernapasan, bahkan sampai ke saluran reproduksi gitu. Gampangnya kalau pengen lihat jaringan epitel itu, misal di rongga mulut kita itu, di dinding rongga mulut itu kan kayak ada yang tipis putih tipis banget, itu kalau dikerik pakai tusuk gigi itu bisa sebenarnya kalau kalian kalau misalkan mau praktek ya jaringan epitel gitu, dikerik pakai tusuk gigi itu sebetulnya bisa. Nah, fungsinya apa jaringan epitel tuh? Fungsinya untuk proteksi, untuk perlindungan organ-organ yang dilapisinya. Terus yang kedua ada jaringan konektif. Jaringan konektif itu jaringan ikat ya. Ini jaringan yang paling banyak ya di dalam tubuh manusia, meliputi darah, tulang, itu termasuk jaringan konektif. Kartilago itu tulang rawan, dan juga adipos itu lemak. Selanjutnya ada jaringan otot. Muscle tissue. Jaringan otot ini fungsinya dia sebagai gerak ya, sebagai penggerak tubuh. Kemudian dia tuh punya kemampuan bisa memendek, bisa memanjang gitu, elastis gitu. Dia bisa berkontraksi karena kan dia fungsinya itu untuk pergerakan. Jadi untuk menimbulkan suatu gerakan itu harus ada kontraksi gitu, di mana otot itu bisa memendek, memanjang, dan kembali ke ukuran semula. Ada 3 tipe jaringan otot. Yang pertama ada skeletal, yaitu otot yang menempel pada tulang, atau disebut juga dengan otot rangka. Kemudian ada otot polos. Otot polos itu dia kerjanya tuh involunteer. Involunteer tuh tidak disadari. Jadi berbeda dengan otot skeletal. Kalau otot skeletal kan misalkan kita mau bergerak, mau olahraga, mau berlari, mau mengambil barang itu, mau berbicara, itu kan kita sadar ya. Tapi kalau involunteer itu dia tidak sadar, tidak dikendalikan oleh saraf pusat gitu, tapi saraf tepi ya. Misalkan pada pembuluh darah, kita kan nggak sadar ya ketika darah kita mengalir. Kemudian juga pada saluran pencernaan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kardiak, yaitu otot yang menempel pada jantung. Dan ini hanya ada di jantung saja.
Ini juga kerjanya involunteer, tidak disadari. Selanjutnya ada jaringan nervous. Jaringan nervous ini adalah jaringan saraf, yaitu terdiri dari neuron, di mana neuron itu dia memiliki kemampuan untuk menghantarkan impuls listrik ya. Jadi impulsnya itu berupa listrik dan dia memiliki sel glial yang fungsinya itu untuk melindungi, untuk menyokong, dan juga untuk menutrisi sel neuron tersebut. Ini ya, ini tadi kardiak, skeletal, semut. Nah, ini sel neuron atau sel saraf ya. Ini yang panjang ini namanya akson. Ini ada nodus Ranvier. Kemudian ini ada dendrit. Ini ada sel badinya, ini juga ada nukleusnya. Presinaptik terminal. Jadi ini baru satu neuron, sedangkan kita ketahui dalam satu otak manusia itu tersusun oleh miliaran sel saraf ya. Terus impuls dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain itu melalui sinapsis ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem organ. Nah, pada tubuh manusia itu terdapat 11 sistem organ yang paling besar ya, yaitu ada integumentary atau kulit, endokrin, hormon, limpatik, limfa, pencernaan, sistem urin atau sistem ekskresi, sistem reproduksi, sistem sirkulasi, sistem respirasi, sistem nervous atau saraf, sistem skeletal, dan sistem ini otot. Yang pertama yaitu sistem sirkulasi. Nah, dari katanya aja sirkulasi itu berarti apa? Peredaran ya. Peredaran, sistem peredaran. Nah, di sini difokuskan pada sistem peredaran itu kan ada dua, yaitu peredaran darah dan peredaran limfa. Di sini difokuskan pada sistem peredaran peredaran darah ya. Fungsinya untuk apa? Sirkulasi itu kan berarti mengedarkan. Apa yang diedarkan yaitu ada hormon, ada nutrisi, ada juga oksigen ya ke seluruh tubuh kita, dan juga dia membawa sisa-sisa metabolisme dalam jaringan kita ya, seperti karbon dioksida itu dikeluarkan. Kemudian selain itu juga dia sebagai mekanisme dalam regulasi temperatur suhu. Jadi suhu dalam tubuh kita tuh ada kaitannya dengan darah ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bahas anatominya dulu. Anatomi jantung. Ya. Saya tidak jalan. Oh, oke. Ini baru di gambar apa kalau di teman-teman? Yang masih neuron tadi, Bu. Neuron. Oh, jalan ya. Wah, ini ya. Iya, Bu. Ya, kayaknya nggak usah di slideshow ya. Soalnya jadinya
Kayak gitu. Tadi Ibu udah sampai sini, Ini juga. Nah, sekarang lagi bahas ini. Oke. Selanjutnya anatomi jantung. Jadi jantung manusia itu terdiri dari 2 bagian ya, ada sebalik. Nah, ini kalau digambar itu kebalik. Yang sebelah kanan ini jadi sebelah kiri, yang sebelah kiri jadi sebelah kanan. Ini ada bagian sebelah kanan, itu ada atrium kiri dan ada ventricle kiri. Yang sebelah kanan juga ada atrium kanan dan ada ventricle kanan. Oke, terus ini juga apa, antar atrium dengan ventricle kiri dipisahkan oleh katup yang namanya katup mitral. Yang ini juga yang sebelah kanan dipisahkan oleh katup yang namanya tricus pidalis. Oke, kita masuk ke fisiologi ya, fungsi. Kalau ini tadi kita bahas anatomi. Selanjutnya ke fisiologinya. Nah, pertama-tama kan si darah itu dipompa di bilik kiri ya, atau ini left ventricle di sini. Oke, darahnya dari mana? Dari yang sebelumnya itu darah yang mengandung oksigen yang berasal dari paru-paru, itu kemudian masuk di ventricle kiri di sini, kemudian dipompa gitu. Sistem kerjanya bisa diibaratkan seperti pompa air. Pompa di sini, kemudian masuk ke aorta. Ini sekali lagi darah yang mengandung oksigen ya. Masuk ke aorta, lalu aorta ini bercabang menjadi arteri ke bagian tubuh atas dan ke bagian tubuh bawah. Nah, nanti tuh banyak sekali ya masuk ke organ-organ. Masuk ke organ-organ ini juga sama ya, ke sistem pencernaan, ke ginjal, ke hati, dan lain sebagainya. Lalu di sini di dalam jaringan-jaringan itu terjadi metabolisme kan. Oksigennya digunakan, kemudian hasil dari metabolisme tersebut adalah CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksidanya
Sudah terdengar kembali ya? Sudah. Oke, mana dari slide? Ya, jadi hasil sistem metabolisme karbon dioksida dibawa lagi sama pembuluh balik atau pembuluh vena melalui masuk melalui ini ya, atrium, right atrium. Setelah itu masuk ke right ventricle. Di right ventricle ini dipompa lagi. Setelah itu darah diedarkan melalui pulmonary circulation ya. Di sini berarti masuk ke arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru, terus di paru-paru si karbon dioksida ditukar lagi sama oksigen. Setelah itu darah yang membawa oksigen kembali masuk lagi ke dalam jantung melalui pulmonary arteri masuk ke left atrium. Dari left atrium masuk lagi ke left ventricle dan seterusnya. Gitu. Nah, ini saya disclaimer dulu ya. Ini bagian fisika-fisikanya mungkin nanti kita saya minta tolong teman-teman juga coba berusaha pelajari mandiri dulu ya. Kita masuk ke sistem respirasi. Sistem respirasi ini fungsinya dia untuk pertukaran gas ya. Tadi khususnya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Bentar. Di sini kita bahas anatominya dulu. Jadi sistem respirasi ini disusun oleh beberapa organ. Yang pertama ini ada mulut, kemudian ada rongga hidung, ada faring. Ya, kita biasanya menghirup oksigen lewat menghirup udara ya, lewat hidung, kemudian menghembuskannya lewat mulut. Nah, di sini kemudian terdapat faring. Faring itu pertigaan antara rongga hidung, rongga mulut, sama saluran yang bawah ini ada dua, yaitu kerongkongan sama tenggorokan. Kemudian ada laring. Laring ini di sini dia punya katup, di mana dia itu yang bisa mengatur jangan sampai makanan sama udara itu salah masuknya. Kalau misalkan salah masuknya, misalkan makanan masuk ke saluran kerongkongan, akan tersedak.
Oke, halo. Ini suaranya Daniel bocor ya? Daniel? Oke. Itu suara kipas angin atau suara apa? Maaf ya tadi. Ini lagi. Mana tadi? Oke, terus selanjutnya ada trakea. Trakea itu batang tenggorokan. Trakea ini kemudian dia akan bercabang menjadi dua, namanya bronki. Selanjutnya bronki itu dia akan bercabang-cabang lagi, namanya bronkiolus. Nah, selanjutnya bronkiolus itu akan terdapat kantung-kantung kecil seperti ini, namanya alveolus. Disinilah tempatnya pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Oke, mungkin biar teman-teman sambil baca slide-nya juga ya. Coba. Nah, di sistem respirasi ini ada dua buah zona, yaitu conduction zone dan juga respiratory zone. Nah, ada yang bisa ngejelasin nggak apa yang dimaksud dengan conduction zone? Ada yang tahu? Halo, halo. Izin menjawab, Bu. Siapa ini namanya? Azahra. Azahra. Oke, gimana Azahra? Conduction zone itu saluran yang menghubungkan faring atau laring ke paru-paru ya, Bu? Oke, terus apa yang terjadi di sana? Ada selalu temennya yang lain bisa bantu. Ya Zahra, terus Izin menjawab, Bu. ini siapa? Ramzi, Bu. Ramzi. Oke. Conduction zone itu tempat masuknya saluran pernapasan, Bu. Udara pernapasan. Oke, terus? Jadi nanti udara pernapasan itu melalui zona konduksi terus masuk ke zona respirasi, Bu. Pas di zona konduksi itu apa yang terjadi? Fungsinya untuk apa? Izin menjawab, Bu. Oke, ini siapa? Widya. Widya. Oke. Gimana Widya?
Kalau yang di zona konduksi itu fungsinya untuk lewatnya udara pernapasan, untuk membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh, Bu. Oke. Ya, tadi udah saling melengkapi ya jawabannya. Akhirnya terbentuklah jawaban yang sempurna gitu. Ya, jadi zona konduksi itu saluran pernapasan tadi ya dimulai dari mulut sampai dengan bronkiolus gitu. Jadi sebelum ke respiratory zone. Respiratory zone itu ya paru-parunya, alveolusnya. Nah, di saluran-saluran pernapasan ini apa yang terjadi? Bentar. Astagfirullah. Ya, tadi ya fungsinya tadi benar. Apa udara yang kita hirup itu tidak masuk begitu saja ke paru-paru, tapi dikondisikan dulu, suhunya disamakan dengan suhu tubuh kita, dihangatkan, kelembapannya juga, kemudian difilter dulu, dibersihkan, baru masuk ke paru-paru gitu. Nah, ini ada rumus terkait perhitungan pressure dan volume gas ya. Oke, ini hanya apa ya, pengaitannya aja tadi antara anatomi fisiologi dengan fisika. Oke, selanjutnya ada sistem nervous atau sistem saraf. Sistem saraf ini fungsinya dia ada 3 ya. Yang pertama yaitu accepting and converting sensory information. Jadi untuk menerima dan mengkonversi informasi sensoris ya menjadi bentuk yang dapat diproses pada sistem saraf oleh sel-sel neuron gitu. Jadi satu untuk menerima informasi, yang kedua adalah processing dan analyzing, yaitu untuk menganalisis informasi tersebut sehingga menjadi integrated portrait, dan kemudian data yang diharapkan bisa diperoleh. Dan selanjutnya yang terakhir adalah translating the final outcome or decision. Jadi setelah diterima, dianalisis, dan selanjutnya diambil keputusan mau diapakan gitu responnya. Apa decisionnya ini menjadi sebuah, baik itu aliran listrik yang sesuai maupun dalam bentuk zat kimia ya yang dibutuhkan untuk menstimulasi entah itu kelenjar seperti kelenjar hormon atau kelenjar eksokrin yang lainnya, atau menjadi otot-otot yang aktif gitu, mengaktifkan otot. Jadi ada 3 tahapan tugas dari sistem nervous ini. Tadi pertama dia menerima informasi, katakanlah informasinya itu berupa impuls tuh rangsangan. Kemudian selanjutnya
dia tadi menganalisis dan selanjutnya memberi keputusan. Keputusannya ada dua, apakah itu mempengaruhi kelenjar. Kelenjar itu ada dua ya, eksokrin dan hormon, atau dia mengaktifkan otot. Nah, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Gimana yang mempengaruhi kelenjar, gimana yang mengaktifkan otot? Coba yang mengaktifkan otot dulu deh, kayaknya lebih mudah. Gimana tuh dari sistem saraf bisa sampai mempengaruhi kelenjar dalam tubuh kita? Yang simpel-simpel aja. Atau dari sistem saraf bisa menggerakkan otot kita. Gimana ceritanya? Ada yang bisa ngasih contoh? Apa belum paham? Bagaimana? Misalkan ya yang mempengaruhi kelenjar, ini aja, kelenjar keringat. Misalkan kita sedang berada di lingkungan yang terik matahari, panas gitu kan. Rasa panas itu sebagai informasi akan diterima oleh saraf-saraf sensori kita, misalkan melalui kulit gitu. Nah, setelah itu informasi panas tersebut, kepanasan tersebut ya, itu akan disampaikan ke otak, itu akan diolah, akan dianalisis, lalu otak dia akan memberi keputusan apa yang harus dilakukan. Akhirnya keputusannya adalah mengirimkan sinyal berupa sinyal listrik ataupun di sini zat kimia ya, yang kemudian mempengaruhi kelenjar keringat kita untuk mengeluarkan keringat, misalkan gitu. Jadi ketika kita di tempat yang panas, tidak heran kenapa tubuh kita mengeluarkan keringat ya, karena itu merupakan suatu respon terhadap informasi yang diterima oleh saraf sensori kita. Ya, manfaatnya apa? Mengeluarkan keringat bisa menstabilkan suhu tubuh. Kalau yang mengaktifkan otot ini lebih gampang lagi. Misalkan tangan kita kebakar gitu, nggak sengaja kebakar, itu akan refleks sekali, perintahnya akan cepat. Otak kita memberikan keputusan, memberikan perintah untuk segera mengangkat tangan kita supaya tidak terbakar lebih parah gitu. Misalnya ya, jadi bisa mempengaruhi suatu kelenjar maupun mengaktifkan otot. Terus sistem saraf ini juga dibagi menjadi dua ya, yaitu ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Nah, yang sistem saraf pusat ini biasanya dia yang meregulasi yang sadar-sadar ya. Kalau yang tepi ini yang tadi yang seperti ke sistem pernapasan,
sistem pencernaan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada sistem skeletal, yaitu sistem rangka. Nah, dalam tubuh kita itu banyak sekali tulang ya, cuman kelihatannya sedikit karena dihubung-hubungkan. Ada yang namanya artikulasi atau hubungan antar tulang. Nah, tulang orang dewasa itu rata-rata tuh banyaknya itu sekitar 206 buah tulang. Nah, ini cukup banyak kan. Misalkan nih di tulang tengkorak aja ini, tulang tengkorak nggak cuma satu, tapi ada beberapa, banyak. Cuman kalau tengkorak itu artikulasinya tuh tidak bisa digerakkan. Berbeda dengan sendi. Kalau sendi kan seperti ini. Seperti antara lengan atas dan lengan bawah ini kan bisa digerakkan. Kalau pada hubungan antar tulang-tulang tengkorak itu tidak bisa digerakkan. Kemudian secara garis besar ya, tulang ini dibagi menjadi dua, yaitu ada aksial ya, dan juga ada apendikular. Kalau yang aksial itu aksis. Jadi dia itu pusat gitu. Pusat. Jadi dia posisinya di sini dari mulai tengkorak, hyoid yang ini ya. Tulang belakang. Sampai sini ini namanya adalah rangka aksial. Jadi aksial tuh pusatnya yang di tengah, sedangkan apendikular itu ini cabang-cabangnya, atau dia tuh yang sistem gerak ya, yang alat gerak maksudnya, yang tulang-tulang yang berfungsi sebagai alat gerak seperti tulang lengan dan juga maksudnya alat gerak atas dan alat gerak bawah. Jadi yang 80-nya itu aksial, yang 126-nya itu adalah apendikular ya, terbagi menjadi alat gerak atas dan alat gerak bawah. Selanjutnya ada sistem muskular, otot ya. Nah, bisa ini. Yang pertama, itu untuk maintenance postur ya. Skeletal muscle ini fungsinya pertama untuk maintenance postur. Oke, misalkan postur tubuh kita itu ditentukan oleh tulang gitu. Tetapi tidak tulang saja, otot juga sangat mempengaruhi postur tubuh seseorang gitu ya. Bisa jadi tulangnya kecil-kecil gitu, tapi ototnya kuat, bagus, misalkan kan bisa mempengaruhi posturnya. Atau sebaliknya, tulangnya besar-besar, bagus, cuman ototnya kurang gitu. Jadi di sini otot itu yang pertama dia maintenance postur gitu. Terus dia juga menghasilkan panas juga untuk mempengaruhi
temperatur tubuh. Dia juga menyediakan gaya ya yang digunakan untuk menggerakkan tulang. Gitu. Jadi si otot ini tidak bisa dipisahkan dengan tulang ya. Karena tulang itu kan dia pasif, dia tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh otot ya. Kenapa otot bisa bergerak? Karena tadi otot itu dia punya kemampuan berkontraksi gitu, memendek dan memanjang. Oke, terakhir ini adalah homeostasis. Aduh. Homeostasis. Homeostasis itu di mana tubuh kita tuh berusaha mempertahankan tergantung variabelnya apa ya, misalkan variabelnya temperatur, mempertahankan kalau temperatur ya mempertahankan temperatur tubuhnya gitu. Bagaimanapun kondisi lingkungannya itu tubuh kita berusaha tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Homeostasis is the process by which yang mana kondisi fisik maupun kondisi kimiawi antara lingkungan internal tubuh di maintenance gitu dengan antara range yang tolerable. Bahkan ketika lingkungan di luar itu berubah, contoh misalkan apa di sini, body temperature, blood pressure, breathing and heart rates ya. Contohnya yang paling gampang body temperature ya. Yang misalkan seperti saat kita kedinginan. Saat kita kedinginan berarti kan kondisi lingkungan kita temperaturnya lebih rendah dibandingkan dengan temperatur suhu tubuh kita gitu. Terus tubuh kita jadi terpengaruh gitu, ikut-ikutan dingin, jadi dingin juga. Nah, tubuh kita itu sudah dari sananya ya sudah didesain oleh Tuhan yang menciptakan manusia ya, bahwa dia itu akan selalu mempertahankan suhu tubuhnya. Misalkan suhu tubuh manusia kan 36 sampai 37 derajat. Ya dia akan melakukan mekanisme untuk mempertahankan suhu tubuh segitu yang tolerable range-nya itu ya, kalau 36 sampai 37 ya 36 sampai 37 atau paling rendah ya 34 atau 35 lah gitu. Dengan berbagai mekanisme misalkan dengan menggigil ataupun dengan tiba-tiba pengen buang air kecil terus, itu kan untuk menghangatkan tubuh ya, itu salah satu homeostasis juga. Oke. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang biomekanika ya. Ini karena waktunya juga sudah habis, teman-teman bisa baca sendiri ya. Biomekanika ini juga penjelasannya sebetulnya yang tadi saya jelasin itu semuanya udah tertulis di sini, cuman kebetulan bahasa Inggris. Jadi ini pembahasannya juga sudah lengkap. Nah, biomekanika ini meliputi apa saja sih? Yang pertama, kekuatan dari material biologi, kemudian
mekanik biofluid seperti dari kardiovaskular atau sistem peredaran darah, sistem respirasi. Jadi biomekanika tuh sekali lagi itu prinsip-prinsip mekanika, prinsip-prinsip fisika itu dimasukkan ke dalam sistem-sistem biologi. Kayak tadi ya misalkan output jantung, volume jantung itu diatur gitu. Supaya volumenya segini itu harus gimana. Ini biasanya untuk atlet misalkan. Biasanya untuk untuk olahraga, untuk atlet misalkan untuk biar dia bisa meloncat tinggi dengan waktu sepersekian detik gitu. Itu sudut-sudut melengkingnya tuh harus kayak gimana gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah ini kan kinematics dan kinetics apply to study human gait. Jadi tentang kinematika, tentang kinetik, energi kinetik. Kalian mungkin pas di SMA masih apa ya, mekanika, kinematika, kinetik, energi kinetik kan ada tuh. Energi kinetik itu berarti energi yang melibatkan kecepatan gitu, yang diterapkan untuk human gait itu pergerakan manusia. Nah ini dasar-dasarnya kita belajar ininya dulu, bagian-bagian tubuh manusia, bagian proksimal, distal, superior. Kayak tubuh manusia biar lebih mudah gitu ya mengkotak-kotakan bagian-bagian tubuh manusia. Nah silakan teman-teman bisa pelajari sendiri ya lainnya. Gitu. Terus ini juga ada hitung-hitungannya, tinggal masukin rumus-rumusnya. Nah ini ada tugasnya. Silahkan teman-teman di sini, sekelasnya ada berapa orang? Halo? Halo? Iya Bu, sekitar 47 Iya. orang. 47 ya. Nah, yang 47 itu dibagi menjadi berapa tuh? Biar sekelompoknya 5 orang. 9 lah ya. 9 kelompok, ada yang 5, ada yang 6, nggak apa-apa. Jadi teman-teman silakan cari contoh biomekanika tubuh, terus sebutkan cara kerjanya, mekanisme mekanikanya. Nah ini kalau bisa sumbernya itu dari jurnal atau paper, wajib sih sebetulnya diusahakan sumbernya dari jurnal atau paper ya, dan solusi yang ditawarkan di paper tersebut. Kalian search aja gitu contoh biomekanika tubuh. Itu ya, nanti di upload di GCR. Waktunya 1 minggu. Dan mungkin cukup sekian perkuliahan hari ini. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya Bu, untuknya formatnya PDF atau PPT ya Bu? Terima kasih Bu. PDF. Ya, langsung saya jawab ya, PDF aja, Najwa dan teman-teman.
Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Another question? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, cukup ya Zahra. Oh ya, oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Sekali lagi, mohon maaf banyak kekurangannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik ya. Dan saya doakan juga teman-teman, semoga di sini semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dalam menuntut ilmunya, dalam meraih target-targetnya, dimudahkan dalam meraih cita-citanya ya. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi semuanya dan salam kenal juga. Semoga nanti bisa ketemu di semester 3 ya, Prodi Teknik Biomedis. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.